Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wala nabiyya ba'dah ila yaumil qiyamah. Yang kami hormati para pemirsa, sahabat-sahabat edukasi, bertemu kembali dengan kami dalam satu acara yang kami cintai, yang kita cintai bersama, yaitu acara tausiah di bulan Ramadan tahun 1447 Hijriah, yang mana pada pertemuan kita pada kali ini akan membahas tentang arkanus shalah, rukun-rukun salat. Rukun-rukun salat itu apa? Rukun-rukun salat adalah sebagian dari bagian salat, termasuk bagian salat yang mana wajib untuk dikerjakan. Apabila rukun atau bagian tadi tidak ada dalam salat atau tidak dikerjakan ketika salat, maka salat pun juga tidak sah. Maka tidak ada yang namanya sholat ketika rukun, salah satu rukun atau beberapa rukun ini tertinggal, maka sholat pun tidak sah. Makanya berbeda antara rukun dengan syarat sah adalah kalau rukun ini termasuk bagian sholat, tapi kalau syarat sah tidak termasuk bagian sholat, tapi kesamaan mereka wajib, sama-sama wajib dilaksanakan semuanya. Untuk apa? Untuk keabsahan sholat, supaya sholat yang dikerjakan itu benar-benar sah. Para pemirsa, maka kita akan membahas rukun-rukun salat yang mana di dalam kitab Safinatun Najah karangan Al-Habib Salim Al-Hadrami itu dikatakan rukun salat ini ada 17. Yang pertama adalah niat. Jelas dalam mazhab Imam Syafi'i, niat wajib dalam setiap ibadah. Apapun wajib dengan niat. Maka Imam Syafi'i berpendapat bahwasanya tidak sah sholatnya seseorang tanpa berniat. Niat sholat apapun, maka wajib berniat. Dan niat ada di dalam hati dan bisa menggunakan bahasa apapun. Maka pakai Indonesia boleh, pakai Arab boleh, pakai Madura boleh, pakai Jawa boleh. Niat bisa menggunakan bahasa apapun dan tempatnya pun juga di dalam hati. Maka niat wajib dilaksanakan ketika akan memulai pekerjaan sholat. Nah, itu niat rukun yang pertama. Jadi harus berniat untuk memulai sholat. Yang kedua adalah takbiratul ihram. Apa takbiratul ihram? Takbir yang menandakan sudah masuk kepada pekerjaan sholat. Maka takbiratul ihram itu yang wajib apanya? Bukan mengangkat tangannya, bukan gerakan tangan sedekapnya, tidak. Tapi yang wajib adalah Yang wajib adalah mengucapkannya, menggunakan lisan, jadi diucapkan minimal harus didengar oleh diri sendiri. Kalau diucapkan dalam hati, maka sholatnya tidak sah, karena wajib diucapkan dalam lisan, menggunakan lisan. Jadi Allahu Akbar harus terdengar minimal oleh diri sendiri. Kalau di dalam hati, sholatnya tidak sah, karena takbiratul ihram adalah salah satu rukun yang berbangsa pekerjaan. Wajib berbangsa ucapan, wajib diucapkan. Seperti itu. Itu rukun yang kedua. Rukun yang ketiga adalah berdiri bagi yang mampu untuk sholat fardu. Jadi berdirinya seseorang itu dalam sholat fardu adalah wajib bagi yang mampu untuk sholat fardu. Tapi kalau untuk sholat sunnah tidak masalah seseorang itu melakukan sholat dalam keadaan duduk meskipun mampu berdiri dalam sholat sunnah. Tapi memang pahalanya setengah dari orang yang sholat berdiri. Maka dalam sholat fardu, entah itu sholat 5 waktu atau sholat Jumat atau sholat yang dinadari, itu wajib berdiri bagi yang mampu. Kalau tidak mampu berdiri, maka bisa dilaksanakan dengan duduk. Kalau tidak bisa duduk, maka bisa dilaksanakan dengan berbaring. Seperti itu. Maka wajib berdiri untuk sholat fardu.
Kalau salat sunnah boleh dilaksanakan dengan dalam keadaan duduk meskipun mampu berdiri. Kalau salat sunnah ya. Yang keempat adalah membaca surat Al-Fatihah. Jadi membaca surat Al-Fatihah juga termasuk rukun yang berbangsa ucapan atau perkataan. Maka wajib diucapkan dalam lisan, diucapkan dengan lisan, dan wajib terdengar minimal oleh diri sendiri. Jadi meskipun imam baca Al-Fatihah, makmum juga wajib baca. Waladhdallin, imam kita baru baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin sampai waladhdallin, amin. Jadi Al-Fatihah wajib diucapkan dalam mulut. Kalau diucapkan dalam hati maka salatnya tidak sah. Seperti itu. Maka selanjutnya adalah ruku. Ruku apa yang wajib? Ruku ini adalah rukun yang berbangsa pekerjaan. Maka yang wajib adalah rukunya, menundukkan kepalanya 90 derajat, itu yang wajib. Kalau bacaan subhanarabbiyal azimi wa bihamdi itu sunnah. Jadi meskipun tidak dibaca tetap hukum sholatnya sah. Tapi wajib ruku, wajib gerak ruku, seperti itu. Kemudian setelah ruku ada yang namanya tumakninah ketika ruku. Apa tumakninah? Tumakninah adalah berdiam diri sejenak. Selama apa sejenak? Selama apa sejenak? Selama kadar, dalam keadaan dalam kadar cukupnya waktu untuk mengucapkan subhanallah. Jadi Allahu Akbar, subhanallah, sami Allahu liman hamidah, ini sudah sah. Tanpa mengucapkan bacaan ruku tidak apa-apa, karena bacaan ruku hanya sunnah, subhanarabbiyal azim wa bihamdi. Tapi dalam membacanya dapat pahala. Membaca bacaan yang kita biasa saja sudah dapat pahala. Seperti itu, saking mudahnya dapat pahala. Bahkan tadi kan mengangkat tangan sunnah, maka ketika mengangkat tangannya kita untuk takbiratul ihram itu juga dapat pahala. Pahalanya beda dengan pahala sholat kita, saking dermawannya Allah. Yang selanjutnya ketika tumakninah ruku sudah terlaksana, maka i'tidal sama. Yang diwajibkan adalah gerakannya. Maka berdirinya dari ruku itu yang wajib. Rabbana lakal hamdu itu sunnah. Hukumnya sunnah dibaca. Jadi meskipun tidak baca Rabbana lakal hamdu, itu hukumnya tetap sah. Setelah i'tidal mantap berdiri tegak, setelah ruku ada yang namanya tumakninah juga. Jadi tumakninah dalam i'tidal. Maka i'tidal ini wajib tumakninah. Subhanallah ketika sami Allahu liman hamidah, subhanallah baru sujud, ini sudah sah. Yang penting ada tumakninahnya. Tumakninah, kemudian tumakninah i'tidal sudah, lanjut ke sujud. Sujud apa yang wajib? Gerakannya. Bacaannya subhanarabbiyal a'la wa bihamdi itu sunnah. Setelah sujud ada yang namanya tumakninah juga dalam sujud. Jadi sujudnya itu tidak boleh langsung berdiri, tidak boleh langsung duduk, harus berdiam diri dulu sejenak. Subhanallah baru duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud itu pun juga wajib. Maka yang selanjutnya adalah duduk di antara dua sujud. Yang wajib apanya? Duduknya, gerakan duduknya itu yang wajib. Rabbi firli warhamni wajiburni itu sunnah. Bacaan duduk di antara dua sujud itu sunnah. Seperti itu. Duduk di antara dua sujud ini wajib, dan juga ada tumakninahnya. Wajib tumakninah. Wajib berdiam diri sejenak. Kemudian setelah duduk di antara dua sujud ada yang namanya nanti duduk tasyahud akhir. Jadi duduk tasyahud akhir ini wajib. Jadi ketika sudah sujud yang terakhir, duduk tasyahud akhir ini wajib. Dan apa selain duduk di tasyahud akhir wajib, bacaannya juga wajib. At-tahiyatul mubarakatus itu wajib. Bacaan tasyahud akhir itu wajib. Sampai mana? At-tahiyatul mubarakatus salawat thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu wajib dibaca. Itu bacaan tasyahud akhir, wajib dibaca. Setelah tasyahud akhir dibaca, maka wajib bersolawat kepada Nabi ketika tahiyat akhir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sudah. Ini wajibnya. Sedangkan wa ala ali sayyidina Muhammad sampai innaka hamidum majid itu sunnah. Maka yang wajib adalah
at-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah. Assalamualaikum ya Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ketika sudah dibaca semuanya, maka lanjut salam. Assalamualaikum warahmatullah. Yang wajib hanya salam yang pertama. Salam yang kedua sunnah. Maka ketika dikatakan oleh Al-Habib Umar bin Hafid, ketika salamnya cuma satu kali, la yaltafit yaminan wa shimalan, tidak menoleh ke samping, ke arah samping. Jadi ketika salamnya cuma satu, tidak usah noleh. Assalamualaikum warahmatullah, sudah selesai salatnya. Tapi ketika menoleh, salamnya dua kali, harus menoleh ke yaminan wa shimalan, ke kanan dan ke kiri. Harus ke kanan dan ke kiri ketika salamnya dua kali. Dan yang wajib hanya salam yang pertama. Apa yang diwajibkan salam pertama? Ucapannya. Karena termasuk rukun yang berbangsa ucapan. Ketika ucapan selesai, salam selesai, maka ada yang terakhir rukunnya. Apa? Tertib atau berurutan. Maka dari takbiratul ihram sampai salam tidak boleh ada yang salep-salepan rukun antara rukun. Tidak boleh sujud dulu baru ruku, tidak boleh. Harus urut, harus berurutan, harus tertib. Maka itu adalah rukun yang terakhir. Rukun terakhir adalah tertib atau berurutan. Tidak boleh salah satu rukun mendahului rukun yang lain. Loh, ternyata tasyahud awal bagaimana? Nah, tasyahud awal ini hukumnya sunnah. Maka tasyahud awal, duduk ataupun baca tasyahud awal itu hukumnya sunnah. Maka ketika orang lupa tidak tasyahud awal, sudah rakaat kedua terus berdiri tegak tidak tasyahud awal, maka tidak boleh duduk kembali karena menambah rukun pekerjaan. Ini tidak boleh, tidak sah, nanti rakaatnya batal salatnya. Ketika sudah sudah tetap mantap berdiri tegak, lupa tasyahud awal, ternyata duduk lagi, maka salatnya batal. Karena sunnah ketika ditinggalkan tidak boleh diulangi. Tapi ketika rukun ditinggalkan, wajib mengulang ke tempat rukun itu berada, meskipun berapa kali pun rakaat yang sudah dilaksanakan. Maka rakaat yang sudah dilaksanakan ketika sudah lupa rukun tersebut tidak dihitung wajib balik ke rukun yang tertinggal. Itu pentingnya kita mengetahui rukun-rukun sholat. Kalau tidak terpenuhi semua rukun sholatnya, maka sholatnya pun juga tidak sah. Seperti itu. Maka hendaklah kita lebih memperhatikan rukun-rukun sholat yang kita kerjakan. Ketika rukun sholat itu semuanya terlaksana dan syarat sahnya pun juga tidak terkurangi sedikit pun, maka sholat yang kita laksanakan menjadi sah. Para pemirsa, sahabat edukasi, mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Selamat berbuka puasa untuk kita semua. Apabila terdapat salah kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.